Om Swastiastu. Halo teman-teman, selamat datang di video Ambasari Aloh Melajah Basa Aksara Miwah Sastra Bali. Pada video kali ini, saya Dewa Widya akan menemani teman-teman untuk belajar menjadi pembawa acara berbahasa Bali. Saya yakin teman-teman pasti mudah memahami video ini, jadi simak sampai akhir ya. Teman-teman, pembawa acara atau MC dalam bahasa Bali disebut pengantar acara atau ugrawakya. Apa sebenarnya arti dari pengantar acara atau ugrawakya itu? Nah, ugrawakya adalah orang yang pandai berbicara. Dalam hal ini, seseorang yang bisa mengantarkan dan mengatur jalannya acara dari pembukaan sampai penutup acara. Teman-teman perlu memahami terlebih dahulu tujuan seorang pembawa acara atau pengantar acara. Pertama, bisa mengantarkan acara agar berjalan lancar, kondusif, dan sesuai dengan apa yang diinginkan. Dan yang kedua, para audiens bisa mengikuti arahan dari seorang pengantar acara. Nah, jika kedua hal tersebut sudah dipahami, pastinya kalian sebagai pengantar acara bisa mengambil alih di saat acara tersebut berlangsung. Selain itu, teman-teman sebagai pengantar acara perlu mengetahui jenis-jenis acara yang akan kalian pandu nantinya. Ada 3 jenis acara, yakni formal, semi-formal, dan acara non-formal. Yang pertama, acara formal yaitu acara resmi yang biasanya mengikuti aturan yang telah ditetapkan dan menggunakan bahasa baku. Yang kedua, acara semi-formal, pengantar acara tetap dalam aturan tertentu, tetapi ada beberapa bagian acara yang berisi hiburan dan tidak terlalu resmi. Dan yang ketiga, acara non-formal, yaitu acara yang tidak resmi. Contohnya acara hiburan, lawak, wanti-warsa atau ulang tahun, dan acara lainnya. Nah, sebelum kita mencoba untuk menjadi seorang pengantar acara atau MC, ada 3 struktur teks yang perlu kita ketahui, yaitu teks pemahbah atau pembuka, teks daging atau isi, dan teks pemuput atau penutup. Jadi, teman-teman harus mempersiapkan teks pengantar acara berdasarkan 3 struktur tersebut. Bagaimana langkah-langkah membuat struktur teks MC berbahasa Bali? Struktur yang pertama, yaitu teks pemahbah atau pembuka, merupakan bagian awal. Lalu, apa saja yang perlu kita sampaikan di dalam teks pembuka ini? Yang pertama, ada pewungu atau memohon perhatian kepada para audiens, karena acara akan segera dimulai. Adapun contohnya dalam teks MC berbahasa Bali, yakni sebagai berikut. Titiang nunas uratian ring idedani sareng sami, duaning sampun panemaya galah, acara raina mangkin, praya kekawitan. Yang kedua, panyembrama ring para atiti atau dalam bahasa Indonesia yaitu ucapan selamat datang dan menyapa para undangan yang hadir di dalam acara. Dalam teks MC bahasa Bali, kita perlu memperhatikan angga ungguhin bahasa Bali atau tingkatan berbahasa. Jika dalam acara tersebut terdapat seorang pedanda atau pendeta, maka bahasa yang kita gunakan yaitu Sane Dahat Suciang atau Baktinin Titiang atau Sane Sampun Meraga Suci. Setelah itu, untuk tamu yang paling dihormati, kita bisa gunakan kata Sane Singgihang Titiang atau Sane Wangiang Titiang. Selanjutnya, untuk para undangan lainnya, kita bisa gunakan kata Kusumayang, Mustikayang, dan juga Sane Terus Nesehin Titiang. Yang ketiga, pengeras titi, galah, miwah wastan acara. Jadi, di dalam teks pembukaan, teman-teman perlu menyampaikan puji syukur, ucapan terima kasih atas kehadiran para audiens, memperkenalkan acara yaitu nama acara, waktu, dan tempat pelaksanaan acara. Nah, selanjutnya struktur teks MC bagian isi. Di sini, peranan teman-teman sebagai pengantar acara atau MC menjadi sangat penting karena teman-teman harus memandu jalannya acara dari awal sampai berakhir sesuai dengan susunan acara dan waktu yang telah ditentukan.
Struktur yang ketiga yaitu teks pemuput atau penutup. Hal yang perlu disampaikan dalam penutup acara yaitu matur sukseme, yaitu ucapan terima kasih atas kehadiran dan perhatian para audiens selama acara berlangsung. Selanjutnya, atur pengampura atau permohonan maaf apabila dalam memandu acara terjadi kesalahan saat acara berlangsung. Yang terakhir yaitu paramesanti atau salam penutup. Teman-teman, tidak hanya struktur teks MC saja yang perlu diperhatikan, tetapi seorang pengantar acara atau MC juga perlu memperhatikan tata titi ngantar acara atau tata cara memandu acara. Ada 3 tata cara yang perlu kita perhatikan, yaitu wirame, wirase, dan wirage. Agar teman-teman mudah untuk mengingat, kita sebut saja 3W. Yang pertama, wirame, yaitu suara atau vokal. Seorang pengantar acara harus memperhatikan olah suara atau vokal seperti besar kecilnya suara, keras lembutnya suara, dan pengucapan vokal yang jelas. Hal ini bertujuan agar para audiens bisa mendengarkan dengan baik dan jelas. Yang kedua, wirase atau penghayatan. Seorang pengantar acara atau MC harus menghayati suasana yang sedang dipandu. Apabila acara formal, seorang pengantar acara harus terlihat tenang agar suasana menjadi kondusif. Apabila acara non-formal atau hiburan, seorang MC harus mampu membawakan suasana yang gembira, semangat, dan lain sebagainya. Yang ketiga, wirage, yaitu keterampilan gerak tubuh. Dalam hal ini, teman-teman sebagai seorang pengantar acara atau MC bisa bermain ekspresi dan juga gerak tubuh. Contohnya, menampilkan senyum yang anggun, tidak terlalu lebar, tatapan mata tajam mengarah ke seluruh audiens, dan gerakan tangan yang tidak berlebihan. Baik teman-teman, beberapa hal terkait tips menjadi seorang pengantar acara atau MC berbahasa Bali sudah kita simak. Sebelum teman-teman praktek untuk menjadi pengantar acara atau MC, saya akan memberikan contoh teks MC berbahasa Bali. Jeda videonya ya untuk melihat contoh teks MC ini. Nah, itu tadi contoh teks MC berbahasa Bali. Untuk praktek menjadi pengantar acara atau MC berbahasa Bali, kita akan bahas di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian semua ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Om Santi, 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 Om.